Yang sebagian besar tuh adalah perempuan-perempuan muda, mulai dari usia belasan tahun. 其实我姑娘排起队来，她心好的。 Tapi awalnya pemerintah Jepang tuh nggak mengakui hal ini. Mereka nggak ngaku. Udah lama ya kita nggak bahas cerita-cerita seputar perang. Tapi sekarang gue nggak mau bahas perangnya nih. Gue mau bahas tentang salah satu cerita penderitaan yang dialami sama wanita-wanita di era penjajahan Jepang. Mereka yang dipaksa jadi wanita penghibur buat tentara Jepang selama era Perang Dunia II. Khususnya di sini perempuan-perempuan di wilayah Asia Timur sama Asia Tenggara. Aduh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Jugun Ianfu. Kisah tentang perempuan-perempuan yang dipaksa jadi apa yang nyebutnya? Jadi pemuas nafsu tentara Jepang di Learning by Googling. Ya, gue yakin di sini kita semua udah tahu lah kalau Perang Dunia II tuh makan banyak banget korban. Mulai dari harta benda yang habis, kota-kota yang hancur, sampai nyawa manusia yang saking banyaknya, bahkan sampai mecahin rekor sebagai peperangan paling mematikan dalam sejarah manusia. Dan selain kematian-kematian tragis ini, ada juga nih korban yang nggak tewas, tapi harus ngalamin trauma gara-gara pelecehan. Khususnya pelecehan yang kebanyakan dialamin sama perempuan-perempuan di tanah jajahan. Dan buat kasus perempuan ini yang paling terkenal adalah korban pelecehan dari tentara militer Kekaisaran Jepang. Para korban yang dikenal dengan sebutan Jugun Ianfu. Apa tuh Jugun Ianfu? Kalau menurut Britannica, Jugun Ianfu adalah wanita penghibur militer Jepang yang biasanya terdiri dari anak remaja sampai wanita muda dari kalangan orang-orang lokal atau pribumi. Jadi mereka tuh cewek-cewek dari tanah yang dijajah sama Jepang. Mereka biasanya ditahan di tempat yang disebut stasiun penghibur buat jadi pekerja pemuas nafsu. Atau mungkin lebih tepatnya jadi tawanan buat muasin para tentara Jepang. Dan Jugun Ianfu ini, mereka ini banyak ditemukan di negara-negara Asia yang pernah jadi jajahan Kekaisaran Jepang. Kayak Cina, Korea, Filipina, Myanmar, sampai Indonesia. Dan yang bikin fenomena Jugun Ianfu jadi besar banget, bahkan sampai sekarang, ini nih ada beberapa faktor. Pertama, karena jumlah korbannya yang banyak banget. Kalau menurut sejarawan Cina, Hua Lunhuang, dalam bukunya yang berjudul The Missing Girls and Women of China, Hong Kong, and Taiwan, di situ disebut kalau total korban Jugun Ianfu selama Perang Dunia II tuh mencapai 360.000 sampai 410.000 orang. Yang sebagian besar tuh adalah perempuan-perempuan muda, mulai dari usia belasan tahun. Banyak juga ya korbannya ya. Aduh. 私たちばかりの年の若い者ばかりじゃなく、そこで22、3のもいれば、あと40近くの女もいだったから、彼らも分かんないわけだ。十分ヤンフって言ってたって分かんないわけさ。だから、とにかく行ってみれば分かるんだって言ったから。Terus alasan yang kedua adalah karena kekejian dan kebrutalan yang dilakukan sama para tentara Jepang ini. Dan alasan yang terakhir, yang paling kontroversial nih, yang bikin kasus ini jadi besar banget adalah banyak pihak yang percaya kalau semua hal tentang pelecehan besar-besaran ini semuanya tuh diakomodasi dan didukung sama pemerintah Jepang waktu itu. Atau bisa dibilang pelecehan ke perempuan-perempuan di daerah jajahan Jepang ini emang jadi program resminya pemerintah Jepang. Sakit, anjir. Emang ini tuh program apa? Oke, sebelum kita bahas programnya atau kebijakannya, kita bahas dulu nih tentang latar belakangnya. Kenapa program ini bisa sampai dibuat? Jadi, sebelum Perang Dunia II pecah di tahun 1939, waktu itu Jepang kan emang udah ngedudukin Cina ya. Nah, menurut histori di tahun 1937, ada peristiwa yang disebut The Rape of Nanking. Peristiwa di mana seenggaknya ada 20.000 perempuan dari segala usia di kota Nanking yang jadi korban pemerkosaan tentara Jepang. Dan gara-gara peristiwa ini jadi tumbuh lah tuh sentimen-sentimen anti-Jepang di mana-mana. Pada males sama Jepang karena kelakuan tentara mereka yang bisa dibilang buas banget kalau urusan perempuan. Predator sejadi-jadinya mereka kalau masalah cewek. 一搞几十个姑娘，几十个姑娘排起队来，她心好的。 Nah, buat mencegah sentimen negatif ke tentaranya biar nggak makin besar, pemerintah Kekaisaran Jepang waktu itu langsung mikirin cara biar tentara mereka nggak melakukan hal kayak gitu lagi. Biar kelamin mereka nggak asal mangsa-memangsa lagi. Mikir, akhirnya dibikinlah comfort station atau stasiun penghibur.
biar tentara Jepang bisa melampiaskan nafsu mereka di situ. Dan cewek-cewek yang ada di stasiun penghibur inilah yang biasanya disebut Jugun Yanfu. Ya, dibilangnya sih tujuan didirikannya stasiun penghibur ini tuh buat ningkatin moral tentaranya. Dan biar kelakuan tentaranya tuh lebih terjaga. Bilangnya sih begitu. Oke. Dan stasiun penghibur ini nih bener-bener diatur secara sistematis sama pemerintah. Biar bisa nyaring siapa-siapa aja nih yang boleh berhubungan sama tentara-tentara mereka. Dilihat-lihat dulu fisiknya secara keseluruhan, menarik apa enggak, ada kekurangan apa enggak. Terus selain menarik apa enggaknya, cakep apa enggaknya, selain itu kesehatan cewek-ceweknya juga dicek. Dan penyaringan ini dilakukan buat ngurangin penyakit kelamin yang waktu itu memang mulai ngejangkit banyak personil mereka. Ya gimana nggak banyak penyakitnya. Barangnya aja pada nggak dijaga. それ他にはもう相手しない。だからまあその軍人たちが通過部隊として討伐行くとか戦術で行くとかってなった場合には忙しいから、もう50年もないし50年以上も取ってる場合もあるんだから、だからもうこれは大変だったよ実際は。Nah, menurut Vice sebenarnya di awal pembentukannya para wanita di stasiun-stasiun penghibur ini tuh masih ngajuin diri secara sukarela. Tapi karena mereka butuh banyak banget wanita penghibur, jadi dipercaya pemerintah Jepang waktu itu make iklan palsu buat ngerekrut wanita-wanita ini. Jadi Jugun Ianfu yang sukarela pun kemungkinan besar ketipu sama iklan palsu ini. Maksudnya, kalau dari pengalaman-pengalaman yang diceritain sama para penyintas, sama para survivor Jugun Ianfu di berbagai negara, mereka bilang kebanyakan mereka tuh diiming-imingin sama kerjaan di luar daerah. Kayak misalnya kerja di pabrik, kerja jadi perawat, jadi penyanyi. Ya pokoknya kerjaan-kerjaan wajar lah. Diiming-iminginnya begitu kerjanya. Terus dibilang juga pemerintah Jepang suka ngejanjiin bakal ngebiayain mereka sekolah yang tinggi. Jadi selain dikasih kerjaan, mereka juga dijanjiin bakal disekolahin. Ya pada tergoda lah mereka sama janji-janji ini. Pada daftar, pada berangkat lah langsung. Dan waktu itu, banyak dari mereka yang berangkat tuh yang masih berusia sekitar 13 sampai 14 tahunan. Mereka berangkat, ngebawa mimpi mereka, tapi ternyata ya gitu. Nggak ada tuh kerjaan-kerjaan yang dijanjikan. Kena tipu mereka. Mereka semua malah dibawa ke stasiun-stasiun penghibur yang makin lama jumlahnya tuh makin banyak. Kacau ya, gila, kacau banget nih Jepang nih. Ih. あとはお金が儲かるからとか非常にいい仕事がある、あるいは軍隊で働いてもらう、あるいは缶詰工場で働くというような形で、違う仕事だと思ってでついていったところが実は軍の慰安所であったと。 Kalau menurut Martiem, salah satu penyintas Jugun Ianfu dari Indonesia, di biografinya yang berjudul Momoye, Mereka Memanggilku, di situ dia cerita awal mula dia bisa jadi Jugun Ianfu. Jadi waktu itu tetangganya ada yang nawarin dia buat jadi penyanyi keroncong. Ya udah, maulah Martiem di sini. Akhirnya dari situ tawarannya diterima dan nggak lama dia langsung dibawa ke Kalimantan. Tapi pas sampai di sana, bukannya nyanyi keroncong, Martiem malah disuruh jadi Jugun Ianfu. Disuruh jadi pemuas nafsu. Padahal waktu itu, datang bulan pertama aja dia tuh belum pernah. Dapat gitu tuh dia belum pernah sama sekali. Karena ya emang pas berangkat dia tuh masih muda banget. Masih umur 13 tahun. Tapi tetap dijadiin Jugun Ianfu sama Jepang. Kesel gila. Dan itu baru salah satu cerita. Masih banyak banget nih penyintas Jugun Ianfu lain yang akhirnya berani speak up. Dengan pengalaman-pengalaman mereka yang gak kalah menyedihkan. Gila ya, kasihan ya. Niatnya nyari kerja buat dapat duit atau ngejar cita-cita. Malah dijadiin wanita penghibur. Mana masih kecil-kecil banget kan umurnya kan. 여자들 강제 모집이라고 소문이 나더라고요. 강제로 한다는 게 집으로 찾아와서 이렇게 막 그렇지. 데려와나요? 그리 내가 가기도 싫어하는 대로 강제로 저쪽에서 모집을 하는 게라. 2차 대전이 일어나고 전장을 치고 있으니까 군인들 군복 집는 공장이라 하더라고요. 손이 모자라서 젊은 천재들로 모집을 한다. 그래가지고 시집을 갈 때 되면은 나이가 되면 언제든지 보내준다. Dan peristiwa miris ini terus terjadi sampai akhirnya Jepang kalah di Perang Dunia II. Di momen ini, Jugun Ianfu yang selama ini ditahan di stasiun penghibur, akhirnya mereka bisa dibebasin.
Karena Jepangnya juga kan udah narik diri dari negara-negara jajahannya kan. Kelar dong masalah. Sayangnya belum. Masalah tetap belum selesai buat para korban. Karena di sini mereka kan dilepasin gitu aja ya. Dilepasin tanpa adanya jaminan atau ganti rugi dari pemerintah Jepang ataupun pemerintah negara mereka sendiri. Kenapa negaranya sendiri nggak bantu? Ya karena negara mereka sendiri juga lagi sibuk ngurusin kemerdekaan kan. Dan di saat bersamaan, para Jugun Ianfu ini malah dianggap sebagai orang kotor sama masyarakat. Sampai mereka bukannya ditolongin, malah dikucilkan. Ya gimana ya, gue yakin lu juga tau lah, kalau di kebanyakan negara-negara Asia waktu itu, yang namanya berhubungan sebelum menikah tuh kan masih tabu banget ya. Dan orang-orang yang melakukan hubungan itu sebelum menikah dengan alasan apapun ya dianggap kotor waktu itu, dianggap penuh dosa. Walaupun di sini posisinya mereka dijebak, tetap dianggap kotor mereka. Dan gara-gara pola pikir inilah, para Jugun Ianfu ini jadi banyak dikucilkan masyarakat. Dan mereka juga jadi bahan gibah tetangga-tetangganya. Udah mulai turun nih emosi gue ke Jepang nih. Gantian jadi emosi ke tetangganya. Dan setelah puluhan tahun mereka mendem sendiri kejadian-kejadian tadi, karena takut sama reaksi orang-orang luar, akhirnya di tahun 1990-an mulai pada bermunculan nih, para Jugun Ianfu yang berani speak up. Yang berani minta tanggung jawab dan permintaan maaf dari pemerintah Jepang. Karena pemerintah Jepang udah terlibat secara langsung sama peristiwa yang menyedihkan itu. Di sini para penyintas Jugun Ianfu dari Cina, Korea, Myanmar, Filipina, dan Indonesia, mereka pada berangkat ke Jepang buat memperjuangkan hak-hak mereka yang udah dirampas. Dan yang bikin emosi di sini, walaupun udah disamperin para korban, tapi awalnya pemerintah Jepang tuh nggak mengakui hal ini. Mereka nggak ngaku kalau mereka pernah terlibat sama stasiun-stasiun penghibur beserta Jugun Ianfu-nya. Dan ya emang kalau menurut di Asia Pacific Journal, disebut waktu militer Jepang kalah dan menyerah di akhir Perang Dunia II, mereka tuh sebisa mungkin ngancurin semua bukti yang ada tentang kekejaman-kekejaman yang udah mereka lakukan. Bukti kekejaman kayak Unit 731 dan semacamnya itu semuanya dihancurin sama mereka. Dan salah satu yang dihancurin buktinya ya Jugun Ianfu ini. Makanya jadinya ya nggak ada bukti tuh tentang keterlibatan pemerintah Jepang di sini. Dan kampretnya, faktor nggak ada bukti ini bener-bener dijadiin tameng sama Jepang buat ngebantah. Buat nggak ngakuin kelakuan mereka ini. Nggak ngakuin kalau pemerintah dan negara pernah terlibat. Tapi untungnya setelah digali terus sama para sejarawan, jurnalis, sampai aktivis perempuan, akhirnya bukti-buktinya nih muncul satu persatu. Kicep lah di sini udah pemerintah Jepang. Dan ya udah setelah bukti-buktinya ada, akhirnya pemerintah mau buat bayar ganti rugi ke para korban. Ganti ruginya tuh sebesar 380 juta yen yang dikasih ke Asian Women Funds. Yang katanya sih ini buat dipakai ngediriin panti-panti jompo. Terus di Kedutaan Besar Jepang di Korea juga dibangun monumen Jugun Ianfu buat menghormati para korban dan sebagai simbol kebrutalan Jepang selama Perang Dunia II. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih? Apakah ganti rugi dan monumen di Korea ini udah cukup buat memaafkan kelakuan pemerintah Jepang dulu? Atau belum? Silakan komen. With the video, experts believe there's now overwhelming evidence to prove without question the level of Japan's wartime atrocities against the forced sex slaves. Oke, sekian review kali ini tentang Jugun Ianfu, wanita penghibur tentara Jepang di Perang Dunia II. Aduh, kasihan ya. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.